Persib Bandung dihadapi dengan pertahanan berlapis yang dibentuk oleh Madura United sehingga sangat amat minimalis ruang yang didapatkan di atas lapangan. Kemudian Beckham Putra Nugraha secara tiba-tiba diberi sanksi oleh komisi disiplin dan membuat Boyan Hodak berang. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama membahas dari sisi teknis, tactical. Kemudian yang kedua menanggapi perihal sanksi yang diberikan terhadap Beckham Putra. Yang kedua ini banyak banget ditanya kepada aku, bang, tanggapan abang gimana? Nanti akan kita ulas. Kita masuk dulu ke poin pertama. Persib Bandung harus puas menerima hasil imbang kala menghadapi Madura United dengan skor akhir 0-0. Persib perlu digarisbawahi, saat menghadapi Madura United mereka tinggi penguasaan bolanya. Overall sampai pertandingan selesai Persib mendapatkan penguasaan bola 56% berbanding 44%. Seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dilakoni oleh pasukan Boyan Hodak di Persib, kalau mereka tinggi ball possession-nya, yang muncul di atas lapangan bukan malah banyak kreasi, bukan banyak permainan kasarnya tiki taka, bukan banyak itu permainan segitiga, bukan banyaknya permainan luar biasa fantastis, malah terkesan muncul yang namanya kebingungan, kreativitas sangat amat minor, mengeksploitasi permainan dari sektor sayap kiri, sayap kanan lewat kemampuan duel pemainnya 1 lawan 1, dan yang terakhir gemar melakukan vertikalitas baik itu long ball ataupun crossing. Nah, itu kan seperti template bagi Persib Bandung. Artinya apa? Build up-nya belum masak, belum matang. Esensinya jika kita bicara Persib Bandung, kekuatan mereka yang pertama sudah pasti apa? Ya, itu dia, transisi, counter attack. Kemudian yang ketiga apa? Bola udara. Arti bola udara ini apa? Memanfaatkan set piece, bola mati. Selain bola udara, tendangan Tyron Dalvino, free kick-nya. Nah, masalah build up ini bagi aku serius kawan-kawan. Untuk bisa dimatangkan, aku bukan katakan build up Persib nggak bagus overall. Ada beberapa pertandingan memang bagus. Namun saat menghadapi laga-laga yang mereka diberikan penguasaan bola yang banyak, disitulah reaksi dari pemain-pemain Persib untuk bisa membongkar ruang tersebut nggak nembak gitu, nggak mantap gitu, nggak mantap. Di level Asia pun seperti itu kawan-kawan. Ada kalanya Persib Bandung banyak menguasai bola, malah kreasinya pun nggak ada, nggak begitu istimewa. Yang pada dasarnya jika kita bicara pertahanan rapat yang dibentuk oleh lawan, itu kan perlu yang namanya sirkulasi bola yang cepat. Kalau menghadapi Madura United lamban. Kalau misalnya sirkulasi bola nggak cepat, kayak mana membongkar pertahanan tanpa bola 4-1-4-1 yang dibentuk oleh Madura United. Nah, ketika Madura United pun sudah berhasil ini mengeliminasi pemain-pemain penting seperti Ciro Alves, David da Silva, pemain skillful lah dari Persib Bandung, opsi selanjutnya, plan selanjutnya sulit bagi Persib Bandung. Nah, tadi sudah kita katakan build up sulit. Kemudian yang kedua, counter attack ataupun transisi nggak secara optimal bisa didapatkan oleh Persib Bandung. Alasannya yang pertama, Madura United tidak banyak melakukan kesalahan. Ya, walaupun di awal-awal pertandingan ada melakukan kesalahan, tetapi berjalannya waktu mereka baguslah ketika menguasai bola, ketika membangun serangan. Madura United kesalahan itu nggak banyak. Karena kan ketika lawan banyak menguasai bola, bagi Persib Bandung yang diincar selanjutnya kan salah dalam membangun serangan kemudian melakukan transisi. Nah, ketika Madura United dapat pick mereka salah membangun serangan, tactical foul dilakukan, langsung dijegal itu, dihentikan Tyron Dalvino, pelanggaran kartu kuning, David da Silva, pemain-pemain yang cepat lah gocek-goceknya. Artinya di situ momen transisi nggak bisa dioptimalisasi
oleh pemain-pemain Persib Bandung. Dan yang ketiga, defensif Persib pun sempat beberapa kali digocek-gocek Madura United. Madura United mendapatkan 2 on target. Nah, 3 elemen penting di dunia sepak bola. Yang pertama, kita pas attacking, pas build up lah, defensif, transisi. Ada 2 yang persoalan dari Persib saat menghadapi Madura. Yang pertama, build up-nya pas attacking, the whole ball player in pitch, di atas lapangan. Kemudian yang kedua itu tadi transisi. 2 elemen sudah gugur, udah gagal. 1 elemen defendingnya Soso bisa mengantisipasi kekuatan yang dimiliki oleh Madura United. Saat 2 elemen tersebut nggak bisa dioptimalisasi Persib Bandung, yang elemen lainnya attacking sama defensif, sulit kan bagi Persib Bandung. Ya, kita pun mengerti. Dari susunan formasi misalnya, Persib tetap pakai 1-4-2-3-1. Pemain-pemainnya ada beberapa yang tidak bisa bermain. Salah satunya kawan-kawan yaitu posisi dari Nick Weavers. Nick Weavers dicadangkan, bukan nggak bisa dimainkan. Pemikiran dari Coach Benodak. Ada lagi Peranka. Salah satu hal yang biasanya terjadi bagi Persib Bandung, deadlock, maka sosok tersebutlah menjadi pemain yang bisa memecah kebuntuan, baik itu dari bola udara, duelnya, dan lain sebagainya lah. Atau posisi Nick Weavers, Gustavo Franca, mereka bisa melakukan permainan diagonal pas, memberikan bola langsung ke depan tanpa harus melewati sektor tengah yang dimainkan oleh McLock, Adam Alis, Tyron Delvino. Nah, situasinya ketika sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung nggak fluent ke sektor depan, nah, biasanya Tyron Delvino turun ke belakang. Dan itu terjadi saat menghadapi Madura United. Tetapi ya nggak banyak kreasi koneksi yang bagus antar pemain, membuat ledakan yang harusnya bisa dimunculkan tidak mampu dilakukan. Nah, ini PR sih selanjutnya kawan-kawan. Kita nggak usah lah bicarakan soal misalnya transisi Persib, itu kan udah lewat. Aku kepengen Persib ini bagus sih, bagaimana open play-nya. Ketika mereka banyak menguasai bola, mereka banyak juga menciptakan yang namanya kreasi, permainan segitiga, permainan wah lah di atas lapangan kawan-kawan. Kan agak aneh aja ketika banyak menguasai bola malah nggak bisa memanfaatkan, kasarnya demikian. Nah, Madura United pun salah satu kunci mereka kawan-kawan sudah jelas, menahan imbang Persib, menutup ruang. Mereka tanpa bola menggunakan struktur 4-1-4-1. Sayap kanan mereka, sayap kiri mereka sangat amat disiplin, membantu fullback kanan, fullback kiri. Kemudian sektor tengah yang dimiliki oleh Madura United ada Kerim Palik, Jordi Weherman. Coveringnya bagus banget untuk mengantisipasi pemain-pemain Persib yang masuk ke tengah, ataupun pemain Persib ini untuk melebar, membantu sayap kiri, sayap kanan. Ketika mereka melakukan cover, mengganggu juga pergerakan tanpa bola pemain dari sektor tengah Persib Bandung, membuat opsi dari pemain Persib Bandung memprogresikan bola itu ditutupi. Nah, lagi Persib Bandung melakukan early crossing ataupun permainan long pass. Nah, jadi kuncinya ruang tadi. Nah, ruang tadi memang terkesan mudah kita ucapkan, ditutup ruang, tetapi butuh yang namanya stamina. Aku respect terhadap pemain-pemain Madura United, khususnya misalnya fullback kanan, fullback kirinya. Mereka memang fight banget ya, nggak mudah kawan-kawan. Mengantisipasi khususnya Ciro Alves lah ya. Kalau posisi kanan dari Persib Bandung ada di situ diisi Robby Darwish, nggak begitu istimewa juga. Robby Darwish ini kan ditakuti bola passingnya lah, bola-bola atasnya ke sektor areal depan. Secara spesifik pemain-pemain dari Persib seperti Ciro Alves, wah, mati dia. Aku jujur aja kawan-kawan, mati itu bukan mati konotasi negatif, mati permainannya. Nanti multitafsir pula. Ciro Alves menurut aku, ya setelah aku amati beberapa pertandingan, aku dapat menyimpulkan agak menurun Ciro Alves. Jadi saat menghadapi lawan yang fight, lawan yang mempunyai strength, power yang mungkin di rata-rata dengan Ciro ataupun di atas sedikit, agak sulit Ciro Alves untuk menyeimbangi. Duel 1 lawan 1-nya pun bisa terpatahkan. David da Silva memang dibantunya Pelik ya. Pelik ini kan hold dari Madura United. Nah, dia ini sering sebagai ekstra juga membantu 2 CB dari Madura United. Ada Haudy ataupun Pedro.
Jadi posisi David da Silva ini memang nggak banyak didapat ruang. Nah, ketika David da Silva nggak banyak dikasih ruang, kan dia butuh sosok-sosok lainnya. Ciro nggak begitu istimewa. Di kala menghadapi Madura, sosok Tyran pun diharapkan. Tetapi ada kesempatan lah ya didapatkan oleh Tyran, khususnya di akhir-akhir pertandingan ya. Peluang tersebut nggak bisa dimaksimalkan. Oke, posisi Madura perlu kita garis bawahi, mereka dimention sudah oleh Coach Boyan Hodak di beberapa pertandingan terakhir, trennya positif nih. 4-5 pertandingan tidak terkalahkan, dan Boyan Hodak juga bilang karena tren tersebut ini laga sulit dan ya sangat sulit dan fair aja, layak imbang skornya kawan-kawan pertandingan itu. Kemudian kita masuk yang kedua. Jadi Beckham Putra disanksi nih oleh komisi disiplin. Isinya tidak dapat bermain 3 laga dan denda 75 juta usai melakukan selebrasi saat melawan Persija Jakarta. Dan hukuman ini, sanksi ini bisa dilakukan banding. Itu kita lihat lah nanti, terlepas apapun lah itu dilakukan oleh Persib Bandung. Lalu kawan-kawan banyak bertanya kepadaku, "Bang, gimana Bang? Menurut Abang?" Pertama, setahu aku, ketika aku melakukan diskusi dengan Ketua Komisi Disiplin PSSI eranya Pak Iwan Bule, kan pernah kita undang di kanal YouTube Tommy Deski, sidang akan dilakukan, misalnya minggu ini ada match, sidang akan dilakukan selesai pekan tersebut berakhir, selesai match overall semua berakhir, 1-2 harinya lah sidang baru dilakukan. 2-3 hari pun ya mungkin itu bisa terjadi kawan-kawan, baru dilakukan. Kalau kita bicara Persib menghadapi Madura United, ini kan berlangsung di tanggal 22. Boyan Hodak bilang 24 jam sebelumnya baru diumumkan Beckham Putra mendapatkan sanksi, yang notabene Boyan Hodak sudah melakukan drill training terhadap Persib dengan mengikuti Beckham Putra 5 hari juga dikatakan oleh Boyan Hodak. Artinya itu untuk mempersiapkan juga drill-drill yang dilakukan untuk menghadapi Madura United. Kalau kita lihat di pertandingan terakhir, match pekan ke-23, itu terjadi di pertandingan terakhir Bali United menghadapi Malut 17 Februari. Nah, untuk di pekan 24, pertandingannya dimulai tanggal 21 Februari. Jadi 17 ke 21. Oke. Di tanggal 17 tadi sudah kita katakan, habis semua pertandingan di pekan 23, maka disitulah tugas dari komisi disiplin. Normalnya itu aku tahu dari komisi disiplin eranya Pak Ibul, baru dilakukan meeting-meeting bagaimana menanggapi situasi yang terjadi di pekan tersebut. Nah, baru ini diumumkan di tanggal, kalau kita merunut ya, sampai yang dikatakan Boyan Hodak 24 jam sebelum pertandingan menghadapi Madura United. Artinya pertandingan Madura di tanggal 22 ya kurang lebih disampaikan di tanggal 21 Februari 2025. 21 Februari. Tadi terakhir pertandingan di 17 Februari 2025 pekan 23. Artinya ada 3 hari kosong nih. 18, 19, 20 Februari 2025 belum masuk 21. Nah, di momen 3 hari inilah seperti yang aku katakan tadi, komisi disiplin sepengetahuan aku akan melakukan yang namanya meeting rapat untuk memutuskan tadi apa yang terjadi di pekan 23. Jujur aku tidak mengetahui di momen tanggal 18 sampai 20 di tanggal berapa komisi disiplin melakukan rapat. Bisa saja tanggal 18, bisa saja tanggal 19, bisa saja tanggal 20. Tadi sudah aku katakan normalnya 1 sampai 2 hari selesai pertandingan. Ya kita buat aja lah secara matematis tanggal 19 harusnya sudah selesai kawan-kawan. 19 Februari rapatnya. Tapi ini baru disampaikan tanggal 21. Artinya butuh dari tanggal 18, 19, 20, 21. Butuh 4 hari lah ya, kurang lebih. Ya mungkin tanggal 21 itu diedarkan, 20 mungkin sudah selesai juga rapatnya. Nah, yang mau aku sampaikan, kita nggak mau terbelit-belit dengan tanggal rapat berapa hari rapatnya, bla bla bla. Menurut aku, efisiensi butuh dilakukan oleh yang namanya komisi disiplin. Jangan terlalu lama untuk melakukan rapat untuk menentukan pemain-pemain mana yang diberikan sanksi. Nah, kalau lama rapatnya dilakukan, efeknya di jelang pertandingan berikutnya
akan diumumkan, dan itu sangat amat merugikan dan tidak profesional. Aku sepakat seperti yang disampaikan oleh Coach Boyan Hodak. Nggak bisa kita kayak main PlayStation, main PS, ganti mainkan. Nggak bisa, karena penting bagi seorang pelatih memasukkan pemain ke drill trainingnya untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kemudian poin kedua, gimana selebrasi yang dilakukan oleh Beckham Putra Nugraha? Disebut memprovokasi. Nah, jujur kawan-kawan, aku nggak mau masuk ke ranah tersebut. Nanti kan kalau aku jawab malah multitafsir, bla 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 bla. Namun kalau kita bicara selebrasi, unik saja. Kita bicara konteks selebrasinya ya. Karena banyak kawan-kawan di sepak bola Eropa, mereka melakukan selebrasi di depannya langsung supporter lawan. Dan jarak stadion yang ada di Eropa kan nggak ada pakai central ban, langsung rapat. Ada selebrasi kayak gini, ada selebrasi kayak gini, ada selebrasi Messi yang pakai jersey Barcelona buka baju tuh di depan pendukung Madrid, dan banyak lain sebagainya. Kita bicara konteks selebrasi ya, jangan diputar-putar, jangan dibelok-belokin. Di situ menarik. Nah, artinya apa? Bagi komisi disiplin pun ini harus mensosialisasikan lagi. PSSI mensosialisasikan bagaimana selebrasi yang diperboleh, yang lain sebagainya. Karena jika kita ambil contoh di Eropa, banyak selebrasi-selebrasi yang terkesan mungkin memprovokasi, memantik supporter lawan, itu fine-fine aja. Jadi aku lebih mau di posisi sekarang kawan-kawan, lebih memperhatikan bagaimana kinerja cepat yang harus dilakukan oleh komisi disiplin PSSI. Selesai pekan, jangan lagi undur-undur waktu rapatnya. Memang harus diselesaikan. Kalau diundur-undur, kalau rapatnya terlalu lama, maka keputusannya pun lama. Dan aku pun berpikir, kita pun berpikiran positif, mana tahu ini rapatnya sudah cepat sebenarnya dilakukan, selesai pekan tersebut, tapi baru disampaikan, baru tersampaikan. Kan bisa saja. Ya, itulah dia tanggapan aku kawan-kawan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.